Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan berusaha mengambil faedah-faedah dari surat Al-Isra, terutama ayat yang berkaitan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bahwasanya di antara amalan terbesar yang memudahkan seorang untuk masuk surga dengan mudah, ya, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ragima anf, summa ragima anf, summa ragima anf, yaitu merugi dan merugi. Di antaranya kata Nabi, man adraka walidayhi au ahadahuma indal kibar thumma lam yadkhulil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh merugi orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian tidak bisa masuk surga. Ya, ini adalah hamba yang celaka, ya. Kenapa dikatakan celaka dan merugi? Karena Allah telah memberikan dia kesempatan besar untuk mudah masuk surga. Tinggal dia fokus berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya yang hidup di antara mereka, maka dia mudah untuk masuk surga, ya. Namun namanya berbakti pada orang tua butuh perjuangan, ya. Oleh karenanya ketika ada seorang minta izin untuk berjihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Maka orang tersebut mengatakan masih hidup ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid. Maka hendaknya engkau berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini isyarat bahwasanya ketika kita berbakti kepada orang tua butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan itu benar, ya. Apalagi orang tua sudah di masa tua, di masa jompo, maka perlu pengorbanan waktu, pengorbanan energi dan pengorbanan harta. Ya, ini harus kita siapkan, ya. Bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun ayat yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini itu ayat 22 dan seterusnya, tetapi ayat sebelumnya ayat 21, ya. Atau ayat 22, ya, dan seterusnya, ya. Ayat sebelum tentang berbakti kepada orang tua itu la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, fataquda madhmuman makhdhula, maka kamu menjadi tercela dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan juga dengan berbakti kepada orang tua karena digandengkannya antara perintah berbakti kepada orang tua dengan larangan berbuat kesyirikan dan perintah untuk bertauhid, ya. Saya tuliskan ayatnya agar lebih jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda maluman makhdhula. Kemudian selanjutnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Tapi kita stop dulu di sini. Ayat sebelumnya dari ayat ini Allah menjelaskan tentang barang siapa yang ingin mendapat pahala akhirat, maka hendaknya dia beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man aradal akhirata wa sa'a sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan nubiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila la taj'al ma'allahi ilahan akhar." Jadi sebelumnya Allah menjelaskan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, ya, dan dia berusaha dan dia beriman, ya, maka usahanya itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya di dunia Allah membeda-bedakan tingkatan manusia, ya. Ada yang kaya, ada yang super kaya, ada yang miskin, ada yang sangat miskin, ya. Sebagaimana juga di akhirat juga bertingkat-tingkat. Ada yang sangat tinggi surganya, ada yang biasa-biasa surganya.
dan ada yang di neraka, dan ada yang paling dasar di neraka. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Bahkan kata Allah, tingkatan di akhirat itu lebih signifikan daripada tingkatan di dunia. Di dunia ya orang kaya bertingkat-tingkat, orang miskin bertingkat-tingkat ya. Di akhirat penghuni surga juga sangat bertingkat-tingkat ya. Kemudian penghuni neraka juga darakat bertingkat-tingkat ya. Ya. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan apa sih amalan-amalan yang membuat engkau bisa mencapai derajat tertinggi di akhirat. Ya, makanya walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Setelah itu Allah jelaskan, makanya kalau kau ingin mendapatkan derajat tertinggi di surga, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, maka jangan berbuat kesyirikan. Fataquda maluma makhdhula, maka kau akan tercela dan akan ditimpa dengan khuzlan, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah berikutnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidayni ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nah, inilah di antara amalan yang sangat memudahkan ini amalan yang sangat memudahkan untuk mencapai derajat tertinggi di surga ya. Ya, amalan yang paling memudahkan mencapai derajat tertinggi di surga. Apa amalan tersebut? Yang pertama adalah jangan berbuat syirik. Yaitu jangan syirik. Kemudian Allah ta'budu illa iyyahu, beribadah hanya kepada Allah, yaitu tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah berbakti wabil walidain ihsan, berbakti kepada kedua orang tua. Pada kedua orang tua. Nah, inilah tiga amalan yang Allah buka, yang Allah ingin menjelaskan bahwasanya inilah tiga amalan ya, yang sebenarnya ini dan ini satu ya, tidak syirik dan tauhid ini satu kesatuan. Ya, intinya inilah tiga amalan yang mudah membuat seorang untuk meraih derajat tertinggi atau derajat paling tinggi di surga bagi siapa yang ingin mendapatkan derajat tinggi di akhirat. Baik, kita akan bahas ayat pertama dulu. Allah mengatakan la taj'al ma'allahi, la janganlah engkau. Itu kalau kita artikan ya. Itu artinya janganlah engkau. Mengambil sesembahan selain Allah. Ya. Mengambil sesembahan selain Allah. Ya. Baik, engkau di sini, siapa maksudnya? Zahir dari ayat ini maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yaitu seakan-akan Allah berkata, janganlah engkau Muhammad mengambil sesembahan selain Allah, maka kau akan menjadi tercela dan makhdhul itu ditinggalkan. Makhdhul artinya seorang ditinggalkan di saat-saat dia butuh pertolongan, yaitu Allah tidak akan menolong seorang melakukan kesyirikan. Oleh karenanya seperti dalam syirik, enggak usah syirik besar, syirik kecil seperti memakai jimat saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang memakai sesuatu, menggantungkan sesuatu di antaranya jimat, wukila ilaihi, maka dia akan dibuat bertawakal, diserahkan kepada benda tersebut. Artinya Allah tinggalkan dia, Allah tidak peduli dengan dia. Itu baru melakukan syirik kecil. Bagaimana lagi dengan orang yang kemudian melakukan syirik akbar, yang hatinya bergantung kepada wali, hatinya bergantung kepada nabi, hatinya bergantung kepada berhala-berhala, kepada pohon-pohon, kepada malaikat, kepada jin. Syirik akbar lebih lagi ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia butuh pertolongan, kata Allah makhdhulah, dia akan tertinggal, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Timbul pertanyaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan melakukan kesyirikan. Ya, Nabi tidak akan melakukan. Bahkan Nabi yang peringatkan akan bahaya kesyirikan, ya. Ya. Kita tahu Nabi tidak melakukan kesyirikan. Melakukan syirik. Ya, justru Nabi yang melarang kesyirikan. Melarang kesyirikan. Terus kenapa Allah mengatakan la taj'al, wahai Muhammad, jangan kau melakukan kesyirikan? Kata para ulama bahwasanya meskipun konteksnya adalah engkau nabi,
Ya meskipun nabi tapi maksudnya adalah untuk umatnya. Tapi maksudnya adalah untuk umatnya. Ya. Apa dalilnya? Kenapa kita mengatakan ini meskipun dikatakan untuk nabi tapi maksudnya adalah untuk umatnya? Karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Yang pertama ini, dalil pertama adalah nabi tidak melakukan kesyirikan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, lihat ayat berikutnya, Allah menggunakan kata jamak, wa qadara rabbuka alla ta'budu. Alla ta'budu, ya. Ayat berikutnya Allah mengatakan, ya, janganlah kalian alla ta'budu. Ya, ini jadi kalian bukan engkau lagi. Ya. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa. Wahai nabi, jika kalian, perhatikan ayatnya, wahai nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, dari engkau menjadi kamu, menjadi kalian. Nah, berarti meskipun yang diajak berbicara adalah Nabi SAW, tapi maksudnya adalah umatnya. Makanya dirubah dari kata ganti satu orang menjadi kata ganti jamak. Ya, ini contoh. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nabi, idza talaqtan nisa. Allah tidak mengatakan wahai nabi, jika engkau menceraikan istrimu. Tapi Allah mengatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi, jika kalian, yaitu kepada kaum mukminin. Ya. Kemudian juga di antara dalilnya, setelah itu ayat tentang berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna indakal kibara. Yablughanna indaka al-kibar, ya. Yaitu kalau kedua, jika ahaduhum au kilahuma, ya. Jika kedua orang tuamu mencapai jompo, mencapai masa jompo. Sangat tua, ya. Tentu, dan kita tahu Nabi SAW orangnya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal sejak Nabi masih kecil, ya. Nabi lahir dalam kondisi bapaknya tidak ada dan umur 6 tahun ibunya Aminah sudah meninggal dunia. Jadi meskipun kata-katanya pakai engkau, tapi maksud ayat ini adalah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu ayah dan ibu Nabi sudah meninggal ketika Nabi masih kecil. Padahal dalam ayat nanti kita bacakan Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau kedua orang tuamu mencapai masa jompo di sisimu, salah satunya dua-duanya, jelas teksnya ayat kepada Nabi. Tapi jelas Nabi orang tuanya sudah tidak ada. Berarti ini kita pahami bahwasanya meskipun teksnya ditujukan kepada Nabi tapi maksudnya adalah kepada umatnya karena Nabi mewakili umatnya, apa yang disyariatkan kepada umatnya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pembahasan ini nanti tujuannya adalah kepada Nabi. Makanya di akhir ayat nanti ayat yang seterusnya Allah mengatakan dzalika mimma auha rabbuka ilaik. Dzalika mimma auha ilaika rabbuk. Dan inilah dari apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Jadi semua ini ditujukan kepada Nabi, tetapi maksudnya adalah kepada umatnya. Baik, perhatikan di sini, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau menjadikan sesembahan selain Allah. Dan ini menjelaskan tentang makna syirik, ya. Syirik itu apa? Syirik adalah menjadikan Tuhan bersama Allah, mensekutukan. Kalau bahasa kita, mensekutukan Allah. Yaitu menganggap ada selain Allah Tuhan, ada Tuhan yang lain, yaitu menganggap selain Allah itu Tuhan, ada Tuhan yang lain. Maksudnya apa? Seorang harus sadar namanya syirik itu bukan tidak menyembah Allah. Justru syirik itu adalah menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik, baru dikatakan mensekutukan. Jika seorang tidak menyembah Allah sama sekali, secara bahasa bukan syirik. Misalnya ateis. Ateis tidak dikatakan syirik secara bahasa. Misalnya seorang menyembah Siddhartha Gautama, tidak menyembah Allah. Secara bahasa dia bukan syirik, secara bahasa, ya. Karena namanya syirik itu, sebagaimana perkataan Sun'ani dalam kitabnya Tathhirul I'tiqad, kalimat syirik itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah disembah. Tetapi selain menyembah Allah, juga menyembah selain Allah. Itu masalahnya syirik. Makanya terkadang kalau
kita tegur orang, ya kamu jangan menyembelih kepada jin, itu syirik. Gimana syirik? Saya yang Tuhan cuma Allah, ini cuma sebab. Kita bilang ini ibadah. Ketika kau menyembelih sembelihan kepada jin, berarti kau beribadah kepada jin, meskipun kau beribadah kepada Allah, meskipun kau sholat, meskipun kau haji, meskipun kau umrah. Karena namanya syirik itu bukan meninggalkan peribadatan kepada Allah, bukan. Tetapi syirik itu engkau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itulah syirik. Ya, ini perlu kita ingatkan. Ya, jadi syirik itu, hakikat syirik, sebagian penjelasan San'ani yaitu menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Dan menyembah selain Allah. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Faedah yang lain berkaitan dengan ayat ini, Allah mengatakan di sini ilahan, sesembahan, disebut dengan Tuhan, ya, sesembahan. Sesembahan ini hakikatnya dia bukan sesembahan, tapi ditinjau dari keyakinan orang yang menyembah dianggap sesembahan. Ya. Dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Allah mengatakan Allah yang benar dan yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tetapi orang yang melakukan kesyirikan, mereka menganggap yang disembah selain Allah sebagai Tuhan. Jadi Allah memberi nama sesuai dengan keyakinan mereka. Ini sama seperti Allah mengatakan wajitanibu tagut, jauhilah tagut, ya. Tagut itu apa? Kullu ma ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah disebut dengan tagut. Padahal yang disembah selain Allah ada Nabi Isa alaihissalam, ya. Apakah dia tagut? Ya, di tagut ditinjau dari keyakinan orang yang menyembahnya karena menyembah kepada selain Allah. Yang disembah ada juga malaikat. Apakah malaikat tagut? Disembah ada wali-wali soleh. Ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Apakah orang-orang soleh ini adalah tagut? Tagut ditinjau dari keyakinan orang yang menyembahnya. Adapun mereka adalah orang-orang soleh, ya. Sama, sesembahan banyak yang disembah juga orang soleh juga ada. Ada yang menyembah wali, ada yang menyembah Nabi. Tapi mereka pada hakikatnya bukan sembahan. Sesembahan itu ditinjau dari keyakinan orang yang menyembahnya. Taib. Fatak udah maluman mahzula, kalau kau melakukan kesyirikan kau akan tercela dan kau akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahzul ditinggalkan di saat-saat membutuhkan pertolongan, ya. Mahzul artinya ditinggalkan Allah di saat-saat membutuhkan pertolongan. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan, memerintahkan maknanya sama. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid. Ya. Ya la ilaha illallah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu Allah ikutkan wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Ya. Di sini ihsana i'rabnya adalah maf'ul mutlak, ya. Ya, i'rabnya. Kalau kita keluarkan jadinya begini, ya. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Dan maf'ul mutlak ini tujuannya untuk takkid. Jadi artinya itu dan berbaktilah. Berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Sebakti-baktinya. Jadi bukan hanya sekedar sembarang berbakti, tetapi berbakti yang sesungguhnya. Karena Allah menggunakan maf'ul mutlak. Secara bahasa Arab itu diartikan dengan sebakti-baktinya. Maka tadi saya jelaskan, sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, fafihima fajahid. Kata Nabi SAW, fafihima fajahid. Berjihadlah, ya, berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua. Nah, kata jihad itu sendiri menunjukkan perlu perjuangan, ya. Saya ingatkan, berjihad, perlu perjuangan. Dan itu benar, namanya berbakti kepada orang tua, terutama ketika orang tua di masa jompo sudah tidak kuat lagi, maka butuh perjuangan. Jihad. Kita apa? Jihad dengan tenaga, jihad dengan pikiran, jihad dengan waktu, jihad dengan uang. Semuanya butuh perjuangan. Ya.
Dan ini kesempatan orang untuk meraih pahala sebesar-besarnya dengan berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Terus yang dimaksud dengan al-walidain di sini, al-walidain, kedua orang tua, maksudnya yang langsung ya. Adapun kakek nenek punya hukum yang lain. Ini yang dimaksud adalah orang tua yang mengandung, yang dia bersumber dari dua orang ini ya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Maksudnya ayah dan ibu kandungnya, yang dia berasal dari air mani ayahnya dan dari sel ovum ibunya, dan dia berada dalam kandungan ibunya ya. Ya, maka tidak bisa dikiaskan dengan kedua orang ini khusus. Benar, kita di antara bentuk berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada kakek nenek kita dari sisi ibu seperti ayah, dari sisi ibu maupun sisi ayah. Tetapi tidak sama dengan kedua orang tua yang merupakan, yang kedua inilah merupakan sebab langsung wujudnya kita di dunia. Wujudnya kita di dunia. Ya. Maka tidak bisa dikiaskan dengan kedua ini memiliki hukum khusus. Maka tidak bisa disamakan dengan kakek dan nenek. Ya. Dari sisi ibu maupun sisi ayah. Dan tidak bisa disamakan dengan orang tua angkat. Karena wujud kita bukan berasal dari mereka. Meskipun mereka berbakti luar biasa. Meskipun mereka berbuat baik kepada kita luar biasa. Tidak bisa dikiaskan apalagi dengan ibu mertua atau bapak mertua. Semua berbeda. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka semuanya. Berbuat baik kepada kakek, nenek, ya, berbuat baik kepada orang tua angkat, berbuat baik kepada bapak mertua, ibu mertua, tapi hukumnya tetap berbeda. Mereka ini, kedua orang tua ini punya hukum spesial kepada kita karena sebab kita wujud di alam semesta ini adalah dengan sebab mereka berdua. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Masih kelanjutan yang tadi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah berfirman setelah itu, imma yablughanna, jika sungguh-sungguh indaka, jika benar-benar ya telah mencapai masa tua. Al-kibar maksudnya masa tua, jompo. Di sisimu, perhatikan, di sisimu ya. Salah satunya atau keduanya ya. Salah satunya atau keduanya Fala taqul lahum uffin. Jangan bilang ya. Wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkanlah perkataan yang mulia. Wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah, rendahkanlah tanganmu dengan kehinaan, tangan kehinaanmu, karena sayang, karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhum kama rabbayani shaghira, katakanlah Rabbku, ya, sayangilah mereka berdua, sayangilah mereka sebagaimana mereka mentarbiyahku, mendidikku
ketika aku kecil. Baik, berarti kan di sini ya. Di sini Allah mengingatkan imma yablughanna indaka, jika benar-benar telah mencapai masa tua di sisimu. Perhatikan di sini. Allah mengatakan di sisimu, ya ini isyarat ya, seandainya bisa dia tinggal bersama kita atau dekat dengan kita, artinya sangat mudah kita interaksi dengannya, maka itu yang terbaik ya. Yaitu tinggal bersama kita ya, atau dekat dengan kita. Atau dekat dengan kita ya. Karena kita tahu tinggal bersama orang tua tidak mudah, dan kita juga tahu kita punya istri, istri punya hak untuk punya rumah sendiri. Seandainya kita bisa diskusi kepada istri dan istri mau agar orang tua tinggal bersama kita, maka itu yang terbaik. Jika tidak menimbulkan kemudaratan. Tapi jika ternyata timbul kemudaratan, ada kecemburuan antara orang tua dengan istri kita, maka yang terbaik adalah kita pisahkan. Tetapi kalau kita pisahkan orang tua kita, tetap harus dekat dengan kita. Ya, artinya mudah kita jangkau, mudah kita tengok, mudah kita lihat. Atau ada orang, mungkin bukan kita yang ngurus, mungkin adik perempuan kita yang ngurus, tapi kita selalu kontak, selalu kita sediakan keperluannya, itu berarti masih bermakna di sisimu. Ya, artinya Allah ingatkan, ini adalah pahala yang sangat besar. Jangan sampai kau dorong-dorongan ketika mengurus orang tua, kamu saja yang ngurus, kamu saja yang ngurus ya. Seakan-akan berlepas diri. Ya. Dengan perkataan yang ini dari sebagian orang bahwasanya terkadang satu orang ibu bisa merawat 10 orang anaknya, terkadang 10 orang anak tidak bisa merawat ibunya. Dorong-dorongan, tolong kamu saja. Padahal ini kalau mampu tinggal sama kita, kalau tidak melanggar syariat ya, maksudnya istri kita ridho untuk tinggal bersama kita, maka itu yang terbaik. Pahala kita bayangkan di rumah tiap hari, curahan pahala Allah berikan kepada kita. Pintu surga kita bawa ke rumah. Tapi memang tidak semua semudah itu. Tidak semudah itu ya. Terkadang timbul kemudaratan, kita ingin kebaikan, terkadang tidak bisa gabung antara ini. Banyak kasus tidak bisa gabung antara mertua dengan mantu. Ya, tapi intinya kalaupun tidak bisa sama dengan kita, ya, maka harus dekat dengan kita, dekat dengan jangkauan kita, penuh dengan perhatian. Meskipun di luar kota, tetapi kita punya perhatian sehingga seakan-akan orang tua merasa di sisi kita. Karena kita telepon tiap hari, kita tanya keadaannya tiap hari. Perhatikan di sisimu ya. Bukan malah kita dorong-dorongan, kamu saja nyalahin kakak, nyalahin adik, ngurus, kamu yang ngurus. Waliyadzubillah ya. Itu adalah bentuk durhaka. Baik. Al-kibar di masa jompo. Kenapa disebut secara khusus masa jompo? Apakah kita hanya berbakti kepada orang tua kalau orang tua sudah jompo tidak bisa apa-apa? Tentunya tidak. Orang tua masih kuat pun kita berbakti kepada orang tua. Ya. Orang tua sudah masih kuat pun kita diperintahkan berbakti. Tetapi kenapa disebut khusus masa jompo? Para ulama menyebutkan beberapa sebab. Saya ingatkan ya. Meskipun perintah berbakti berlaku meskipun tidak jompo. Walau tidak jompo. Hanya saja dikhususkan jompo, sebab dikhususkan jompo ada beberapa ya. Pertama, orang tua kalau sudah jompo lagi tidak kuat, lagi membutuhkan. Kondisi orang tua jompo sangat membutuhkan anaknya. Apalagi sudah tidak bisa bergerak, apalagi sakit-sakitan ya, dan macam-macam ya. Jadi seakan-akan orang tua menjadi apa? Kalau kita bahasa Arabnya kallan, yaitu beban berat bagi anak. Ya. Ya kalau orang tua kalau masih sehat dia malah ngasih sama anaknya. Orang tua tidak pernah kasih sayangnya tidak pernah putus. Dia sehat kalau bisa cari uangnya buat siapa? Buat anak-anak. Meskipun dia sudah tua, dia paling makan sedikit, sisanya dia bagi anak-anaknya. Tidak dapati orang tua seperti itu. Tapi seandainya ini kondisi dia sudah tidak kuat, tidak bisa apa-apa. Ya, orang tua kalau masih kuat, dia kadang kita tawarkan dia tidak mau. Ayah mau ini, ngapain? Ayah masih kuat, ngapain? Kamu urus dirimu sendiri. Dia punya harga diri. Kebanyakan orang tua seperti itu. Mereka punya izah, punya harga diri, tidak mau dikasih-kasihani sama anaknya. Tapi tetap harus kita berbakti ya. Tetap kasih hadiah, tetap telepon. Tapi ini ada kondisi di mana jompo, tidak bisa apa-apa. Lemah, udah mungkin pikun-pikun, sakit-sakitan, butuh biaya, butuh macam-macam, tentu harus mendapat perhatian khusus. Dan di sini pahalanya lebih besar.
pahala merawat orang tua di masa jompo lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Lebih besar daripada kita berbakti sebelumnya. Tapi di antara sebab yang lain, ya, apa? Waktu yang lama dalam merawat, ya, membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi seorang ayah atau ibu terpapar di rumah anaknya bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 15 tahun, bisa jadi kurang daripada itu. Tapi waktu lama. Dan kalau ada waktu yang lama, ada kecenderungan untuk bosan. Ada kecenderungan bosan. Ya, ada kecenderungan bosan. Bosan, ya. Atau akhirnya berubah, ya, bosan atau akhirnya capek dan malas dan lain-lainnya, ya. Maka wallahu alam, inilah kenapa sebenarnya mengatakan dikhususkan jompo, karena di sini butuh perhatian khusus sehingga pahalanya juga khusus, karena ujian dihadapi lebih berat daripada kita berbakti kepada orang tua di saat-saat mereka masih kuat, ya. Kemudian Allah mengatakan ahaduhuma aw kilahuma, jika salah satunya dalam kondisi jompo atau keduanya, ya. Kenapa Allah tidak mengatakan imma yablughanna indakal kibara kilahuma, kedua-duanya? Kenapa Allah harus perinci salah satunya atau kedua-duanya? Ketika sedang sendirian atau keduanya? Karena kewajiban berbakti kepada orang tua kepada dua belah pihak, bukan cuma kepada ibu, bukan kepada ayah. Dua-duanya, kalau ayah sendiri kita berbakti kepada ayah, ibu sudah meninggal. Kalau ibu masih hidup, ayah sudah meninggal, berbakti kepada ibu. Kalau dua-duanya ada, berbakti kepada dua-duanya, jangan sampai ada kecondongan kepada salah satunya kemudian yang ditinggalkan. Maka Allah mengatakan au kilahuma, atau kedua-duanya, untuk mengingatkan jangan sampai ada kecenderungan, ya. Maksudnya jangan sampai, karena namanya anak, terkadang dia lebih sayang kepada ibu daripada ayahnya, terkadang lebih sayang kepada ayah daripada ibunya dengan berbagai macam faktor, ya, yang dia hadapi selama masa hidupnya, ya. Yaitu jangan sampai condong kepada salah satunya sehingga melalaikan yang lain. Makanya Allah mengulangi ahaduma ukilahuma. Kemudian kata Allah, fala taqul lahuma uffin, jangan bilang ah. Uff adalah kalimat tadajjur, yaitu kata yang menunjukkan jengkel, yaitu kata yang merupakan ekspresi jengkel, ya, merupakan ungkapan kejengkelan. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh kita Maka sebagian ulama tafsir mengatakan seandainya ada dalam bahasa Arab yang lebih ringan daripada maka Allah akan datangkan. Tetapi dalam bahasa Arab kata yang paling menunjukkan kejengkelan yang paling ringan adalah Kalau bahasa kita ya misalnya gitu. Itu tidak boleh, ya. Apalagi lebih daripada itu, wala tanharum, apalagi membentak mereka berdua, ya. Kalau mengatakan saja tidak boleh. Apa saja sikap yang menunjukkan kejengkelan tidak boleh ditunjukkan kepada orang tua. Perhatikan. Sikap apapun yang menunjukkan kejengkelan. Tadajjur, kejengkelan kepada orang tua, maka hukumnya adalah durhaka. Ya, orang tua sudah tua, dia ingin, ya kita harus banyak pengertian. Namanya orang tua, mungkin sebagian orang tua mulai pikun, sikapnya terkadang seperti anak-anak, ya. Ngomel sana, ngomel sini. Ada sebagian teman bilang, saya sudah kasih duit, malah dibilang, kamu pelit, mana belum kasih duit sama mama, padahal sudah. Mamanya lupa, mau diapain? Ya sabar, jangan, mama itu, jangan. Sabar, jelaskan baik-baik. Ingat Allah mengatakan, wala taqul lahuma uffin, jangan bilang Semua perbuatan yang menunjukkan Anda jengkel sama orang tua, durhaka, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Itu durhaka bertingkat-tingkat. Tapi ini adalah salah satu dosa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah perkataan yang mulia. Syekh Sa'di ketika menjelaskan tentang qaulan karima, ini intinya ini kembali kepada urf, ya, tapi mencakup seluruh bentuk, mencakup seluruh perkataan yang membahagiakan orang tua.
kita kalau mau mengucapkan sesuatu mikir-mikir, kita ucapkan ini menyinggung dia enggak? Ya. Kalau kita ya ikhwan, kalau kita bicara sama syekh, sama guru kita bicara sama teman kita kadang pilih kata-kata yang indah agar mereka tertawa, agar mereka senang. Betapa seorang mahir bercanda di WhatsApp, Masya Allah, bikin ketawa-ketawa temannya, mahir, Masya Allah, bahkan itafannan, sampai memiliki keahlian dalam membuat tertawa orang-orang yang duduk sama dia. Tapi ketika sama orang tuanya dia ngomong tidak milih kata-kata, asal ngomong saja, tidak buat ketua orang tuanya. Yang penting ngomong, ya. Orang tua ngomong dia main HP. Subhanallah. Kalau kita ngomong sama anak kita, nak kamu terus anak kita main game kira-kira gimana? Ya, kita jengkel lah. Ini orang tua juga begitu, ya. Orang tua juga begitu. Pilih kata-kata, duduk. Ini ibadah. Ya, Anda milih kata-kata ibadah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga cepat berbaik sama orang tua. Enggak usah banyak teori. Mau jenggot panjang, mau celana cingkrang, mau pakai cadar, tapi bentak-bentak orang tua, udah itu omong kosong. Saya bilang omong kosong. Ya. Mau hafal Quran, mau hafal ini, mau hafal apa, tetek bengek kalau ternyata sama orang tua. Tidak. Percuma. Ngaji sampai 100 tahun pun kalau tidak ada buktinya percuma. Ya. Oleh karena saya bilang, Allah mengatakan, ucapkanlah perkataan yang mulia. Itu semua perkataan yang buat mereka bahagia. Ya. Kata-kata lembut, kemudian kita candain kayak, kita ketawain kayak, kita sambut kayak. Kalau dia salah, kita tegur dengan cara yang baik. Kalau dia mungkin punya pemikiran yang keliru, mungkin dia menggibah orang, kita tegur dengan cara yang baik. Mungkin dia melakukan bid'ah, kita tegur dengan cara yang baik. Ya. Jangankan melakukan syirik pun Allah suruh kata-kata yang baik. Ya. Sebenarnya dalam surat wa in jahadaka 'alan tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhum fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, bukan cuma bid'ah, bukan cuma musyrik, ngajak kamu, maksa kamu untuk syirik, ya, maka jangan taati. Tapi apa? Wa sahibhum fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Maka kalau Anda memilih kata-kata untuk menulis status, Masya Allah, kata-kata yang indah, ya, untuk Anda menyenangkan banyak orang, maka orang tua lebih utama untuk Anda pilih kata-kata yang indah, tidak menyinggung perasaan. Ngomong pelan-pelan, hati-hati. Orang tua orang tua seperti itu, sensi, mudah tersinggung, perasa dan yang lainnya. Ya, maka pilih kata-kata agar orang tua senang, dan itu pahala yang sangat besar. Kemudian kata Allah, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Janah itu ini tangan, ya, janah. Ya, dari sini. Adut ini. Maksudnya rendahkanlah tangan. Maksudnya kok rendah? Kata ke depan orang tua jangan sok. Jangan tunjukkan kau profesor, kau doktor, kau pejabat. Tidak ada. Kau depan orang tua anak kecil. Jangan anggap dirimu pejabat. Jangan anggap dirimu adalah seorang alim. Ya, jangan. Makanya dalam satu, Masya Allah, kita baca bagaimana para salaf dahulu. Kalau tidak salah, ada seorang muhadis, dia sedang menyampaikan hadis kepada muridnya, tiba-tiba ibunya berteriak, ya fulan, kasih makan ayam. Dia berhenti. Kemudian dia kasih makan ayam. Dia balik lagi menyampaikan hadis-hadis kepada muridnya. Subhanallah. Ini ulama besar ngajarin hadis kepada murid-muridnya. Ibunya teriak, dan ibunya mungkin agak terganggu. Fulan, wah, dimarah-marahin. Dia berhenti. Sebentar, ibu saya mau ini. Ya. Jadi seorang sabar, dan dia tidak boleh angkuh dengan apa yang sudah dia miliki, meskipun dia kaya, meskipun dia pejabat, meskipun dia profesor, meskipun dia doktor, meskipun dia waqfid lahuma janahadz-dzul. Bahkan Allah tambahkan di sini ada kata zul. Zul itu apa? Kehinaan, ya. Yaitu kerendahan. Kau tunduk sambil merendahkan dirimu, Janahadz-dzul. Berbeda dengan ketika Allah memerintahkan Nabi SAW, kata Allah, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Kata Allah kepada Nabi, ya Rasulullah, waqfid janahaka, tawadhu'lah engkau kepada orang-orang mukmin yang ikut kepada engkau. Tapi Allah tidak menggunakan kata zul, kata kehinaan, karena Rasulullah SAW tidak menghinakan dirinya kepada orang lain, tapi tawadhu. Tapi untuk orang tua, plus tawadhu plus menghinakan diri. Perhatikan ini. Untuk Nabi Allah mengatakan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ya Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tawadhu'lah di hadapan orang-orang yang beriman mengikutimu. Ya, artinya guru kepada murid tawadhu, jangan angkuh. Tapi tidak ada kata zul, kehinaan. Untuk orang tua, kata Allah tambah dengan zul, waqfid lahuma janahadz-dzulli. Ya, rendahkanlah dirimu disertai dengan kehinaan. Tawadhu disertai dengan kehinaan. Ya, jangan sampai ngangkat suara, jangan sampai apalagi
ayah dulu nggak ngerti, zaman sudah berbeda, mami nggak ngerti zaman, aduh, jangan deh. Meskipun kita tahu orang tua kita mungkin nggak paham, mungkin nggak nyambung, bukan begitu kata-katanya. Bukan begitu kata-katanya. Ini perintah ilahi dari Allah yang merintahkan Anda untuk merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan kedua orang tua. Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Ya, dengan penuh kasih sayang. Ya. Orang tua merasakan kita sayang kepada dia, bagaimana caranya? Bukan dia terpaksa, bukan lihat lari kanan lari kiri, enggak. Dia harus merasakan kita sayang kepada dia. Kalaupun kita enggak bisa bertemu dengan dia, tapi dia tahu kita sayang sama dia. Maaf Bu, saya tidak bisa datang Bu, ada kesibukan gini Bu, mudah-mudahan telepon sampai dia, iya nak, tidak apa-apa. Jadi tunjukkan bahwasanya kita sayang, cuma kita beruzur tidak bisa ketemu dia, tidak bisa menghadiri acaranya misalnya. Jadi harus ada minar rahmah, kasih sayang ya. Kasih sayang ya. Subhanallah, ada sebagian orang, sebagian masyayikh ya, jadi orang-orang yang kita dengar ceritanya, bagaimana dia punya waktu setiap hari ya, untuk ngobrol sama bapaknya tiap hari. Pada asar sudah, ada acara pun dia batalkan, dia ketemu bapaknya ngobrol. Minum kopi ngobrol sama bapaknya tiap hari. Ya, orang itu sudah meninggal ya, kemarin yang sempat yang pernah saya sampaikan, pernah ditembak ketika di Afrika ketika dia sedang berdakwah. Di antara bagaimana perjalanan kehidupannya. Jadi ini yang cerita Syekh Abdul Razak, karena itu muridnya Syekh Abdul Razak ya, yang meninggal itu. Bagaimana anak orang ini ya, Walidul Ali namanya, dia rahimahullah ta'ala setiap hari punya waktu untuk ngobrol sama ayahnya. Ya. Antum yang masih punya ayah, yang masih punya ibu, ya sisihkan waktu. Kalau antum sangat sibuk, jangan lupa telepon. Ya. Lagi pakai WhatsApp gratis. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Rabbku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika kita masih kecil. Taib. Kenapa dibilang ketika masih kecil ya? Bukankah orang tua merawat kita bahkan kita sudah gede? Ya, orang tua merawat kita sampai kita gede. Sampai kita kuliah dia masih ngerawat kita, masih ngeluarin duit ya. Tetapi disebutkan kalimat kecil ini wallahu alam bisawab agar kau tahu ketika kau masih kau tidak bisa apa-apa. Sama ketika sekarang mereka sudah jompo enggak bisa apa-apa. Orang tua merawat kita bukan cuma kita masih kecil. Kita remaja sampai orang tua jualan sawah, terkadang jualan ini, ngutang sana agar kita bisa kuliah. Ya. Berjuang habis-habisan ya. Kebanggaannya, buah hatinya, maka dia keluarkan apapun agar kita bisa berhasil. Tetapi kenapa Allah mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani, ya Allah rahmatilah aku sebagaimana ketika mereka merawat masih kecil. Kenapa waktu kecil kita enggak bisa apa-apa? Yang waktu kita kecil, kalau kita lagi ketakutan, kita kemana? Kita enggak bilang ya Allah, kita bilang mama, kita peluk mama. Kalau sudah telepon mama, kita sudah peluk mama kita, sudah selesai, kayaknya dunia milik kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana kita kecil? Kalau orang tua kita dulu jahat, coba kita enggak dirawat. Ya. Kalau mungkin enggak dikasih susu, mungkin dikasih air putih saja, mungkin kita jadi cacat sekarang, kurus kerempeng, otak enggak jalan, bahlul dan yang lainnya. Tapi orang tua dulu berjuang, berikan kita makanan, bekerja dan yang lainnya. Ayah kita bekerja harus di bawah terik matahari, diomelin orang, cari nafkah. Ibu kita setengah mati harus terjaga. Sekarang kita baru tahu ketika kita punya anak, kita tahu bagaimana susahnya istri kita dan bagaimana susahnya kita ngurus anak. Kita rawat dengan penuh kasih sayang ya. Maka ini kita ucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, rahmatilah aku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika masih kecil. Dan ini menunjukkan, ikhwan, kalimat ini faedahnya di antaranya. Yang pertama, itu adalah masa ketika kita tidak bisa apa-apa. Ya. Sama dengan orang tua jompo sekarang, yaitu sama dengan kondisi orang tua jompo, kondisi jompo orang tua. Faedah yang kedua, ya. Apapun bakti kita tidak bisa menyamai jasa orang tua. Tidak akan bisa. Kenapa? Dari dua sisi. Kenapa? Karena dari dua sisi. Karena jasa orang tua lebih dahulu. Mereka punya fadlul bada', mereka yang lebih dahulu. Mereka yang lebih dahulu baik bagi kita. Ya. Orang yang lebih dahulu baik itu lebih utama. Baik terhadap kita.
Mereka yang lebih dahulu. Yang kedua, perhatikan ini yang paling penting, mereka ya merawat kita dengan kebahagiaan, dengan berbinar-binar ya. Berbinar-binar, berharap kita panjang umur. Adapun sebagian kita, tidak mengatakan semua, tapi sebagian kita ketika merawat orang tuanya, kita ngeluh, aduh orang tua ya sebentar lagi kita sabarlah, sebentar lagi mereka meninggal. Beda, orang tua dulu tidak begitu. Berharap kita hidup terus, berharap kita panjang umur. Maka tidak akan sama antara baik kita kepada orang tua dan orang tua kepada kita. Orang tua, kita sekarang punya anak, coba kita rawat dengan bahagia, dengan berbinar kita, dengan senangnya, berharap dia jadi besar dan terus. Beda ketika kita ngerawat orang tua. Saya tidak mengatakan kita, sebagian kita ya. Ya, mungkin saja ada keberatan, merasa ini kesabaran, bukan kegembiraan ketika merawat. Orang tua ketika ngurus anaknya dengan kegembiraan semangat. Anak ketika merawat orang tuanya dengan kesabaran, beda, rasanya beda. Makanya ketika Allah turunkan ayat ini, Allah mengatakan jangan bilang uff, karena ini semua butuh kesabaran. Jangan bilang uff, jangan membentak, jangan begini, jangan begini. Jadi dengan demikian, apapun perbuatan yang kita lakukan sama orang tua tidak akan bisa membalas bakti mereka berdua. Maka paling tidak kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebenarnya mengatakan ini khusus dibaca kalau orang tua sudah meninggal dunia, bagi orang tua yang mukmin ya. Adapun yang kafir maka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ada yang mengatakan dimansuhkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabi wal ladzina amanu astaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun karib kerabat mereka. Dan sisihkan waktu untuk berdoa dengan doa tersebut karena tanda anak soleh adalah mendoakan kedua orang tua. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya ya. Setiap salat jangan lupa, salat malam kita berdoa ya. Salat 5 waktu kita berdoa. Apalagi mereka sudah tiada ya. Apa yang mereka butuhkan dari kita dulu mungkin waktu mereka masih hidup kita kurang perhatian, sehingga kita kurang bakti. Justru mereka sekarang sudah meninggal dunia, bakti kita kepada mereka lebih mereka butuhkan. Bahkan sebenarnya mengatakan ketika mereka sudah meninggal, orang yang berbakti itu lebih ikhlas ya. Karena kalau dia masih hidup, orang tua masih hidup, mungkin dia masih cari muka sama orang tuanya. Dia baik sambil cari muka sama orang tuanya. Ya, tapi kalau sudah meninggal benar-benar murid dia ikhlas. Maka jangan lupakan justru keperluan mereka kepada kita setelah mereka meninggal dunia lebih besar daripada ketika mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, kita paling mau kasih makan, apa senang-senang mereka. Mereka sudah meninggal, di kuburan apa yang mereka butuhkan? Doa kita. Ya, sedekah kita atas nama mereka. Haji kita untuk mereka, umroh kita untuk mereka. Paling tidak, doa yang mudah. Siapa saja bisa melakukannya. Mendoakan kedua orang tua. Ya. Baik, kita lanjutkan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman setelah itu, "Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum." Sungguhnya Rabbmu lebih tahu apa yang kau sembunyikan dalam diri kalian, apa yang ada dalam hatimu. In takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Sungguh jika kamu adalah orang yang baik, niscaya Allah akan memberi pengampunan bagi orang-orang yang bertobat. Apa maksud dari ayat ini? Sebagian Allah mengatakan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Allah lebih tahu tentang isi kalian. Maksudnya ketika kalian sedang merawat orang tua kalian di masa jompo, Allah lebih tahu tentang hati kalian. Allah lebih tahu. Ini sebagai peringatan ya. Ketika seorang merawat kedua orang tuanya ya, yaitu hendaknya dia niatnya tulus, bukan ria ya. Allah lebih tahu tentang isi kalian. Kalian berbakti pada orang tua bukan untuk ria, tapi untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah ingatkan. Karena sebagian orang mungkin berbakti kepada orang tuanya dia ria, dia pencitraan misalnya, itu dia foto, dia masukkan ke Facebook dan yang lainnya, masukkan ke medsos. Enggak, Anda berbakti pada orang tua bukan untuk Anda ceritakan kepada orang lain. Ya, Anda berbakti pada orang tua karena Allah, ikhlas kepada Allah. Makanya Allah mengatakan Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu isi hati kalian ketika kalian sedang berbakti kepada kedua orang tua. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau kalian sudah berniat baik, semaksimal mungkin optimal berbakti kepada orang tua, Allah tahu isi hati kalian.
Ternyata kalian ada kesalahan. Mungkin tidak sengaja melepaskan kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Terkadang mungkin terlambat menyambut panggilan orang tua. Melakukan kesalahan, maka Allah maafkan. Dan ini diantara Tuhan kita sangat rahim, sangat maha baik, maha penyayang. Ya, Allah tahu kita niatnya baik. Terkadang kita sedang terkadang ya terjadi cekcok antara kita dengan orang tua kita, antara anak dengan orang tua. Mungkin orang tua salah paham. Ya sudah, kita tahu, ya, kita bilang, ya Allah engkau tahu saya sudah niat baik, cuma saya tidak pandai mengungkapkan, orang tua tersinggung misalnya. Ya, saya tidak pandai berekspresi depan orang tua sehingga orang tua marah. Ya, tadi saya kelepasan ya Allah sehingga saya angkat suara di hadapan orang tua. Ya, maka Allah ingatkan, tenang wahai hamba-hambaku, kalau kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, Allah tahu isi hati kalian niatnya baik. Adapun kesalahan-kesalahan kalian yang kelepasan, tidak sengaja membuat orang tua tersinggung dan yang lainnya, maka Allah fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sungguhnya Allah Maha Pengampun kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, yang penting kita berusaha ya. Ini Allah kasih hiburan kepada kita karena tidak ada di antara kita bisa maksimal. Kalau kita sudah berusaha, ternyata ada kekurangan-kekurangan ya. Yang penting kita tidak pelit sama orang tua, tidak perhitungan sama orang tua, tidak pelit waktu, tidak pelit tenaga sama orang tua. Ternyata masih salah karena sebagian orang diuji dengan orang tuanya yang cerewet, orang tuanya suka marah-marah, yang kerjanya suudzon dan macam-macam, sehingga dia sudah berusaha maksimal tapi ternyata salah terus. Apakah dia durhaka? Enggak. Tenang, Allah tahu kau niatnya baik. Yang penting Allah tahu kita niatnya baik. Meskipun orang tua sedang marah sama kita. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Jadi ingat, yang penting niat baik, yang kedua ikhlas. Jangan pamer ibadah kita ke orang tua. Jangan bilang, oh saya yang bangunkan masjid buat orang tua saya belikan rumah buat orang tua saya ini buat orang tua saya. Jangan. Nggak usah lah, itu pahala kita simpan untuk kita di akhirat kelak, bukan untuk kita share, untuk kita pamerkan kepada orang lain. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Allah berfirman, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Kata Allah, berikanlah harta atau kebaikan kepada karib kerabat. Hak mereka, berikan hak mereka, itu dengan berbuat baik kepada mereka. Kemudian wal miskin, setiap miskin. Wa ibnas sabil, dan juga orang ibnu sabil yang sedang lewat, yang kehabisan bekal, musafir. Wa la tubadzir tabdzira, dan jangan melakukan tindakan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang melakukan tabdzir, mubadzir adalah teman-teman syaitan. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Ayat ini adalah kesempurnaan dari berbakti kepada orang tua adalah Anda berbuat baik kepada kerabat. Karena namanya kerabat itu ada hubungan orang tua kita, entah sepupu kita berarti kan anak dari saudara bapak kita atau anak dari saudari ibu kita. Berarti ketika kita berbuat baik kepada kerabat, ya, kepada kakak kita, kepada adik kita, kerabat ya, karena kakak dan adik kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Sehingga kalau kita berbuat baik kepada kakak adik kita, sama kita berbakti kepada orang tua. Ya, jadi seakan-akan Allah menjelaskan di antara kesempurnaan berbakti kepada orang tua, berbuat baiklah kepada kerabat-kerabatmu, terutama ring satu. Siapa ring satu itu? Yang paling utama kakak adik kita. Setelah kakak adik kita, kakek nenek kita. Kakek nenek kita, kemudian om, tante, bibi. Itu ring satu. Sepupu ring dua. Ya. Sepupu ring dua. Semuanya berbakti. Tapi tingkatan berbeda. Yang paling utama adalah saudara kandung kita. Saudara kandung kita, kemudian, saudara kandung kita, baru kemudian saudara seayah, saudara seibu, itu juga adalah kerabat yang harus kita berbuat baik kepada mereka. Salah satu bentuk kepada berbakti kepada orang tua kita. Misalnya kita punya ayah, ternyata dia nikah lagi, kemudian dia punya anak dari ibu yang lain, ibu tiri kita yang lain ya. Maka kita berbuat baik kepada saudara sebapak kita, meskipun ibu kita berbeda. Karena itu kerabat. Ini salah satu bentuk berbakti kepada ayah kita. Nabi pernah mengatakan, inna min abarril bar, di antara kebajikan yang sangat kebajikan yang terbaik adalah berbuat baik kepada birru wudi abi, seorang berbuat baik kepada teman dekat bapaknya. Kalau kita berbuat baik sama teman bapak kita tahu bapak kita dulu sedang ngobrol sama orang ini. Kita berbuat baik itu termasuk bentuk berbakti, apalagi kepada anak bapak meskipun lain ibu ya. Intinya, di antara bentuk kesempurnaan berbakti kepada orang tua adalah dengan berbuat baik kepada karib kerabat. Apa hak mereka kita berikan. Ya. Baru kemudian al-miskin wa ibnis sabil. Miskin baru kemudian yang lainnya. Kalau orang sudah terbiasa berbuat baik kepada kerabat, nanti dia terlatih untuk berbuat baik kepada yang lebih jauh ya.
Ya, dan ini butuh perjuangan ya. Namun Allah berfirman, miskin tentunya orang miskin, orang tidak mampu yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, dia namanya miskin. Kemudian ibnu sabil adalah orang musafir yang kehabisan biayanya sehingga kita perlu kasih dia biaya untuk melanjutkan safarnya dengan biaya perjalanan sehingga dia sampai ke kampungnya kembali. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan berbuatlah mubadzir. Apa bedanya at-tabdzir dengan israf? Ya. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan, tapi wallahu alam ya, kalau tabdzir jelas adalah mengeluarkan harta pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu, namanya tabdzir. Kalau israf adalah mengeluarkan harta yang berlebihan pada perkara yang asalnya mubah. Asalnya mubah tapi berlebihan. Misalnya makan boleh tapi makannya terlalu mahal. Misalnya punya mobil boleh tapi mobilnya terlalu mahal. Ya Misalnya pakaian kita boleh pakai tapi beli terlalu mahal, itu namanya israf. Pada perkara yang asalnya boleh. Kalau berlebihan namanya israf. Makanya Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Nabi SAW mengatakan kul washrab wa tasaddaq bi ghairi makhyalah wa saraf. Ya, kata Nabi SAW, makan dan minumlah dan berinfaklah tapi jangan sampai sombong dan jangan sampai berlebihan. Adapun tabdzir itu adalah mengeluarkan harta pada perkara yang haram, ya, seperti buat beli khamar, buat beli rokok, buat judi, ya, itu namanya tabdzir. Ya. Ada yang mengatakan tidak, israf mencakup tabdzir. Jadi semua perbuatan yang haram berlebih-lebihan uang disebut tabdzir. Ini pendapat yang berikutnya. Sehingga meskipun kita mengeluarkan uang berlebih-lebihan dalam perkara yang halal juga disebut dengan tabdzir. Disebut dengan tabdzir. Tapi kalau israf khusus kepada yang asalnya halal tapi berlebihan. Kalau tabdzir mencakup keduanya. Ini pendapat yang lain mencakup bahwasanya tabdzir itu mengeluarkan uang pada perkara yang haram meskipun sedikit tetap tabdzir. Atau mengeluarkan uang pada perkara yang halal tapi berlebihan, itu juga tabdzir, sama dengan israf. Ya, mudah-mudahan antum paham ya. Intinya mengeluarkan uang pada perkara yang haram namanya tabdzir. Apakah pada perkara yang haram meskipun sedikit, meskipun hanya beli sebatang rokok, mubadzir. Atau pada perkara yang halal tapi berlebihan juga disebut dengan mubadzir. Ya, mubadzir. Kenapa Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin? Orang-orang yang suka tabdzir itu teman-teman saudaranya syaitan. Ikhwan artinya dari saudaranya syaitan. Kenapa dikatakan saudaranya syaitan? Ada beberapa pendapat. Tadi mengatakan dikatakan dia saudara syaitan karena dia nurut kepada syaitan. Syaitan yang menyuruh dia untuk mubadzir. Pendapat kedua dikatakan dia saudara syaitan karena dia bertingkah seperti syaitan yang melakukan perkara yang haram. Atau disebut dengan saudara syaitan karena dia akan menemani syaitan di neraka jahanam. Ya, ini sebagaimana disebut oleh Al-Qurtubi. Ada beberapa pendapat. Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat. Intinya tabdzir itu tidak boleh. Allah mengatakan wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan sangat ingkar kepada Rabbnya. Maksudnya adalah ingkar nikmat. Karena orang yang tabdzir itu dia mengingkari kenikmatan dari Allah. Harusnya kalau orang dikasih nikmat, dia mensyukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Dengan mengarahkannya kepada perkara yang bermanfaat untuk dunia maupun akhiratnya. Tidak boleh berlebihan. Ketika dia menghambur-hamburkan uangnya pada perkara yang haram atau perkara yang lebih daripada kebutuhan, maka dia tidak syukur nikmat. Maka sama seperti syaitan kafura, karena syaitan tidak kafir kepada Allah dari sisi dia mengakui adanya Tuhan. Cuma dia tidak syukur nikmat, Allah sudah berikan dia kenikmatan, disuruh sujud kepada Adam, dia enggak mau. Dia tidak menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia untuk taat kepada Allah. Nah, sama orang yang mubadzir adalah orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Wa kana syaitanu rabbih kafura. Tapi demikian saja, Akh Lukman, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Semoga Allah menjadikan kita sebagai anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua. Kalau masih hidup maka maksimalkan bakti kepada orang tua sebelum mereka meninggal dunia. Kalau mereka sudah meninggal, jangan lupa banyak berdoa kepada mereka. Wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.